ini guna menjamin kenyamanan bersama. Mohon telepon genggam atau HP dinonaktifkan selama ibadah berlangsung. Terima kasih. Marilah berdiri dan kita awali ibadah kepada Tuhan dengan memuji Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Kau berdiri Tuhan, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji nuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari katakan kembali, Yesus kami puja Engkau Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Kau berdiri Tuhan, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, Kau ditinggikan Tuhan, ditinggikan dan dipuji. Mari katakan sembah, sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji, sembah dan puji nuitatamu. Kami sembah Kau, sembah dan puji nuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan sembah dan puji, sembah dan puji nuitatamu. Oh, sembah dan puji, sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji nuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari angkat tangan kita sama-sama, katakan sembah dan puji, sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji nuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi katakan, Yesus Tuhan adalah Raja.
Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita tabiskan ibadah minggu hari ini. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam pertolongan kuasa Roh Kudus menyertai kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, introitus kita pada pagi hari ini terdapat dalam 1 Korintus 11 ayat 11 sampai dengan 12 yang tertulis demikian. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan dan segala sesuatu berasal dari Allah. Baik Ibu Bapak, kita akan sambut introitus kita ini dengan nyanyian Allah Bangkit. Mari kita nyanyi dengan sukacita Bapak Ibu. Apapun yang kita alami, biarlah kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di katakan oh 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 oh. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Amin. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat, katakan oh 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 oh. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Katakan Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi katakan Allah dahsyat di tempat kudus. Oh
Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita akan masuk ke dalam hukum kasih dan pengampunan dosa. Hukum kasih sebagai dasar hidup orang beriman terdapat dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang tertulis demikian. Jawab Yesus padanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Akan tetapi hukum kasih itu kita tahu kita tidak dapat laksanakan dengan sempurna sehingga kita mudah jatuh ke dalam jurang dosa. Seperti tertulis di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Untuk itulah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita mohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, Bapa yang sangat baik, kami mengucap syukur untuk kasih karunia, untuk waktu yang masih Tuhan berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami dapat ada sebagaimana adanya sekarang dan berkumpul beribadah kepadamu Tuhan. Kami datang dengan kerendahan hati dan mengaku Tuhan akan segala dan dosa kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang sudah Kau curahkan, yang ada di dalam kami, memberi kekuatan kepada kami untuk hidup taat dan setia kepadamu Tuhan, agar hidup kami dapat berubah dan berubah, sehingga nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan lewat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia dan kesabaran Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Dan biarlah bersama umat Tuhan dari segala abad dan tempat kita ikrarkan iman kita dengan segenap hati dan mengucapkan bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Maha Kuasa, dari sana ini yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Nah, ini kita undang nih adik-adik sekolah minggu untuk maju ke depan, untuk masuk ke ruangan ibadah mereka. Ayo adik-adik, semangat ya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita doakan anak-anak sekolah minggu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk anugerah Tuhan dalam kehidupan kami.
untuk anak-anak, untuk cucu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami berdoa mereka sebentar lagi akan masuk ke ruang sekolah minggu mereka. Tuhan memberkati oleh Roh Kudus, oleh firman Tuhan yang akan mereka dengar, sehingga mereka sejak kecil bertumbuh imannya Tuhan, dan dewasa di dalam Tuhan, dan semakin berbuah di dalam Tuhan. Berkati kakak sekolah minggu yang menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bakung di padang, diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Baik Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, pelayan firman pada pagi hari ini adalah Bapak Pendeta Jeffrey Ratu. Untuk itu marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau angkat satu pujian, Kerinduanku Datang Padamu. Mari nyatakan dengan iman Bapak Ibu. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia Mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari kita nyatakan kembali dari awal, kerinduanku Tuhan. Kerinduanku datang padamu, datang padamu, Allah mulia, Allah mulia Mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku, Kaulah Rajaku dan sahabatku, dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau
dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari nyatakan kembali pujian ini. Katakan kerinduanku Tuhan, kerinduanku. Katakan datang padamu Tuhan, datang padamu. Allah mulia, Allah mulia, Mawar Syaron. Ku cinta Kaulah Rajaku dan sahabatku, Kaulah Rajaku. Dia sahabat kita saudara, dan sahabatku. Katakan terindah, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun, tak seorang pun jua seperti Kau. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, nyatakan pujian ini. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun, tak seorang pun jua seperti Kau. Saya ajak kita angkat tangan kita. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan katakan tak seorang pun, tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Dengan bangga katakan tak seorang pun jua Tuhan, tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun jua, tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari berdoa. Bapa kami di dalam surga, yang kami sembah muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang kudus, Allah yang telah mengasihi kami dengan sempurna, yang menuntun, menjaga, melindungi, bahkan membawa kami kepada jalan kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami kembali boleh ada di hadapan Tuhan dalam persekutuan ibadah minggu ini. Kami tahu dan sadar ya Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau kami boleh ada di hadapan-Mu saat ini,
Oleh sebab itu ya Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu yang kudus, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan karena kami boleh menaikkan puji-pujian kami di hadapan-Mu. Kami boleh menyampaikan doa kami kepadamu. Terima kasih atas segala sesuatunya. Saat tiba Tuhan, kami akan mendengarkan suara-Mu lewat perenungan firman Tuhan saat ini. Bapa, kami mohon, tolonglah kami, lengkapilah kami dengan hikmat, marifat, akal budi-Mu. Tuntunlah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar supaya Tuhan setiap firman, perkataan firman yang kami baca renungkan bersama pada pagi hari ini, sungguh Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam hati kami, memberkati dan meneguhkan, sehingga firman itu menjadi hidup di dalam kehidupan kami, sehingga orang di sekitar kami boleh melihat Kristus dalam kehidupan kami dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami semua yang mendengar, berkati hamba-Mu secara khusus yang terbatas ini. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan dan mau melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan almanak gereja, bahwa pembacaan Alkitab dan perenungannya terambil di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-25. Kejadian 2 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-25. Jika Bapak Ibu sudah menemukannya, mari kita menyimak. Saya membacakan untuk kita semua. Demikian kata firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita orang percaya yang selalu membaca, merenungkan dan mengaplikasikan, menerapkan firman di dalam keseharian kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perenungan kita bersama pada hari ini adalah pria dan wanita setara di mata Tuhan. Saya ulangi, pria dan wanita setara di mata Tuhan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, saudara-saudaraku, bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki nilai yang sangat tinggi
dibandingkan dengan semua ciptaan Tuhan yang sudah diciptakan. Dan di mata Tuhan bahwa manusia memiliki suatu keluhuran, karena rencana Allah bagi manusia adalah hidup untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu manusia ini atau kita sebagai orang percaya memiliki nilai yang sangat tinggi di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan kita, dikatakan dalam Kejadian bahwa kita dijadikan seperti gambar dan rupa Allah. Bukan Tuhan tetapi serupa, bukan serupa, tapi memiliki rupa Allah, memiliki wajah Allah. Halo? Coba kita tengok kiri kanan. Terlihat wajah Allah? Saudara-saudara, kita ada makhluk yang sangat berharga di mata Tuhan. Bukan diukir dan dilukis. Bu Evi ketawa. Bukan digambar dengan indah, tetapi dibuat dari tangan Allah sendiri dan dihembuskan oleh rohnya sehingga menjadi hidup dan memiliki wajah atau rupa Allah. Bapak Ibu Saudara, seharusnya kita bahagia, kita bangga karena kita adalah manusia ciptaan Allah yang memiliki wajah Allah. Amin. Miliki wajah Allah Bapak Ibu ya. Bawa dengan senyum, jangan dibawa bengkok-bengkok muka kita. Halo? Ada sukacita hari ini? Ada yang tidak bersukacita hari ini? Semuanya bersukacita. Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mengapa Tuhan menciptakan manusia yang adalah laki-laki dan perempuan? Karena Tuhan ingin menyatakan kesempurnaan Allah melalui diri manusia. Kita tahu firman Tuhan sudah mencatat dan menuliskan bagi kita dan berbicara kepada kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kudus, maha suci, yang tidak mudah ditemui. Bahkan zaman Taurat, Musa pun tidak mampu, tidak bisa melihat wajah Allah. Allah hanya menampakkan diri, kehadirannya lewat api, lewat awan. Oleh sebab itu, bagaimana cara Allah untuk menyatakan kesempurnaannya bagi manusia? Maka Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Kenapa tidak diciptakan laki-laki saja? Ya, saya mengutip dari Almanak hari ini, dikatakan bahwa jika laki-laki hidup sendiri di mata Tuhan tidak baik, tidak berfungsi sempurna, atau tidak esensial, tidak kelihatan baik, tidak terjadi kebaikan. Tetapi ketika Tuhan memandang seperti itu, maka Tuhan menciptakan perempuan yang rupa dengan Allah, tetapi disebut dengan wanita atau perempuan. Sehingga makhluk atau manusia ciptaan Allah yang disebut dengan laki-laki dan perempuan itu menjadi satu dan menjadi wujud rupa Allah. Ya, walaupun kita terpisah sebagai manusia laki-laki dan perempuan, tapi kita ini satu di hadapan Tuhan. Jadi Allah kita bukanlah Allah yang pribadinya laki-laki dan perempuan, tidak. Allah yang kita kenal dan yang kita percayai, kita sembah adalah Allah yang sifatnya roh. Jadi dia bukan laki-laki dan bukan perempuan, tetapi dia adalah Allah yang roh. Tadi kita menyanyikan satu pujian yang indah. Lagu penyembahan tadi, sembahlah dia dengan roh kebenaran. Dan pribadi Allah itu tergambar atas kehidupan manusia yang adalah laki-laki dan perempuan. Bukan terdiri dari laki-laki dan terdiri dari perempuan, bukan.
Kalau terdiri dari laki-laki dan terdiri dari perempuan artinya terpisah. Tapi adalah wujud dari kehadiran Allah sebagai kesempurnaannya adalah laki-laki dan perempuan. Tidak dibedakan. Walaupun kita punya gender kita berbeda. Ada laki-laki, ada perempuan. Tetapi di pandangan mata Tuhan itu laki-laki dan perempuan sama. Halo? Jangan ada bapak-bapak bilang apa? Gua suamimu, nggak boleh ya? Istri balas lagi, apa? Saya yang melahirkan laki-laki. Nanti kita lihat sebentar. Tidak ada itu. Yang ada adalah laki-laki dan perempuan adalah kesempurnaan Allah, kesempurnaan pribadi Allah di dalam diri manusia. Saya merenungkan firman Tuhan ini, saya bahagia. Karena saya memiliki sifat Allah, wajah Allah, karakter Allah yang walaupun belum sempurna. Dan tidak ada satupun di antara kita mencapai kesempurnaan itu. Tapi kita akan menemukan kesempurnaan itu ketika kita dengan setia mengiring dan beriman kepada Tuhan. Sampai Tuhan bilang, Jeffrey pulang. Kita bersyukur kalau Tuhan datang kembali, kita masih hidup. Menyaksikan kedatangan Allah di langit-langit indah. Dengan trompet malaikat, sangkakala sorga berbunyi. Tapi kalau dia datang memanggil saya pada saat sudah waktunya, Tuhan katakan Jeffrey balik, maka saat itulah kita akan mencapai kesempurnaan karena kita boleh setia mengiring Tuhan sampai pada akhirnya. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, lalu bagaimana? Mengapa laki-laki dan perempuan dikatakan bahwa setara, tidak ada bedanya? Tadi saya sudah katakan bahwa karena laki-laki dan perempuan itu memiliki sifat, karakter, wajah dan rupa Allah. Jadi itu setara, nggak ada beda. Tadi saya sudah sampaikan walaupun dalam kenyataan kita laki-laki berbeda gender ya, tetapi diciptakan. Nanti kita lihat di nats bimbing nanti bahwa mahkota wanita adalah laki-laki dan kepala daripada laki-laki adalah Kristus dan kepala dari Kristus adalah Allah sendiri. Artinya bahwa kita adalah manusia-manusia Allah yang diciptakan sebetulnya sempurna. Dosalah yang membuat kita tidak menjadi sempurna. Dan sampai hari ini dosa itu terus bekerja di tengah-tengah dunia. Tapi kita punya kekuatan untuk mengalahkan dosa, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Dialah yang akan menuntun kita dalam segala kebenaran. Tidak ada satupun dari antara kita mampu berlaku benar, tetapi hanya oleh tuntunan kuasa Allah di dalam Roh Kudus memampukan kita hidup berlaku benar. Amin. Kalau Paulus bilang bahwa ada orang berusaha untuk hidup dalam kebenaran, tapi karena kedagingan ini yang membawa dia tidak mampu hidup di dalam kebenaran. Tapi kita paham bahwa di dalam Kristus kita akan mampu hidup di dalam kebenaran. Dan kalau kita lakukan itu Bapak Ibu, maka bahagialah hidup ini. Amin. Saya tadi hampir terlambat. Sampai di sini masih ngos-ngosan. Terlambat saja 2 menit keretanya sudah pergi. Saya bilang sama ada Kak Ida, Ibu Ida, istri saya hadir sama anak Davina lagi ikut sekolah minggu. Terlambat 2 menit kereta jalan tuh, kita udah nyampe stasiun. Saya dalam hati bilang, wah ini jadi. Benar saudara. Sepanjang jalan saya lihat menit bertambah terus. Di Cakung ditahan lagi untuk lewat kereta cepat luar kota ya. Saya bilang, saya itulah pendamping ya. Udah tenang katanya, tapi dalam hati gimana? Itulah yang dinamakan setara. Ibu Ida berusaha buat saya tenang, dan saya ingin bawa kepada ketenangan, tapi itu daging gini, aduh, gak enak, itu terlambat. Terus saya bilang, sorry ya,
Nanti pas kereta berhenti saya lompat, saya tinggalin dulu sementara. Bukan sementara, maksudnya saya akan tinggalkan lebih cepat berjalan. Saya lompat, saya lari pelan gitu. Saya langsung naik ojek dan sampai di sini. Pak, saya bilang tolong bawa saya Pak di gereja di Jalan Majapahit. Dekat, di mana itu? Dekat Masjid Al Ihsan. Oh tahu katanya. Dia bawa ngebut, zut, nyampe. Jadi itulah yang dimaksud dengan setara, wanita dan perempuan. Laki-laki dan perempuan adalah setara di mata Tuhan. Kita saling mengingatkan, saling menguatkan, saling menghibur. Halo? Jangan sudah lagi gundah hati ini ditambah lagi dengan bukannya damai sejahtera yang hadir, tetapi hilang kedamaian hati, berantakan. Tapi kalau kita saling menasehati, saling mengingatkan, saling menghibur satu dengan yang lain, maka kita dianggap setara di mata Tuhan. Memang Tuhan buat kita setara, tapi manusia yang membuat tidak setara. Atau sudah menggotak-ngotakkan diri. Saya levelnya di sini, kamu kan levelnya ini. Enggak. Di hadapan Tuhan semuanya sama. Laki-laki dan perempuan menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan untuk menyampaikan, untuk menceritakan kasih dan damai sejahtera Allah di sekelilingnya bagi semua orang. Bahkan bukan cuma itu, merawat langit dan bukan langit, merawat bumi ciptaan Allah. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, bahwa di dalam Kejadian 1 ayat 27 dikatakan demikian, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi laki-laki dan perempuan diciptakan Allah. Saya ulangi, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ini ada berapa kalinya yang menuju kepada pribadi Tuhan, dan diulang-ulang bahwa Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan setara di mata Tuhan. Jadi kita tidak bisa membeda-bedakan laki-laki dan perempuan, walaupun dalam fungsi kadang-kadang ada perbedaan. Zaman dulu laki-laki harus berjuang memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tapi berjalan waktu dengan semakin modernisasi gitu ya, maka laki-laki dan perempuan sama-sama berjuang. Tidak semua. Artinya menggambarkan di sini bahwa laki-laki dan perempuan tidak dibedakan di mata Tuhan, tetapi memiliki hak yang sama. Dulu kalau sudah mulai sudah mulai kencang perpolitikan, masih 2024, tapi sekarang sudah kencang untuk mencalonkan. Kalau dulu katanya, wah kalau perempuan itu nggak boleh jadi presiden, tapi kenyataannya presiden keberapa Megawati? Pancasila. Presiden kelima Megawati memimpin bangsa. Kita bersyukur Indonesia tidak memandang gender lagi, tetapi wanita dan laki-laki memiliki hak yang sama, baik di hadapan Tuhan maupun di dalam kehidupan disebut kehidupan setiap hari itu, ya. Jadi tidak dibedakan. Apa istilahnya? Saya lupa. Maksudnya bahwa di hadapan Tuhan, baik pelayanan rohani maupun pelayanan atau bekerja secara sekuler, itu maksud saya, bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama. Tergantung kerjasamanya. Halo, ya, suami istri. Kalau ayah kalau suami bilang ya udah
Mama, mami tinggal aja di rumah sayang, nggak apa-apa, ada persetujuan. Ya, begitu juga kalau istilah saya ingin kerja, kalau ada kesempatan kenapa tidak? Tetapi tentunya harus memahami fungsinya sebagai ibu rumah tangga. Tetapi sifat hak dan kewajiban di mata Tuhan adalah sama. Bapak Ibu saudara Tuhan tidak melakukan perbedaan, walau secara fisik kita berbeda, tetapi tidak ada perbedaan di hadapan Tuhan. Fisik boleh berbeda, tetapi kesetaraan di mata Tuhan haknya sama. Ya, ibu-ibu harus akui ya, kekuatan fisik laki-laki lebih kuat daripada kekuatan fisik wanita kalau mengangkat sesuatu. Tetapi kalau kita balikkan bahwa wanita sebagai penolong yang ditulis dalam firman Tuhan, maka ada pertanyaan, siapa yang lebih kuat? Yang menolong apa yang ditolong? Iya kan? Jadi kekuatan wanita beda dengan kekuatan laki-laki. Terbatas kadang-kadang mengambil keputusan dengan tetapi manusia perempuan itu memiliki insting perasaan. Tadi contoh kecil Ibu Ida. Maksudnya begini Bapak Ibu, tadi kan begini. Nggak apa-apa Bu Ida cerita ya. Sudah berapa kali Bu Ida ingin ikut, tapi kan ada tanggung jawab sekolah minggu. Tapi saat ini anak-anak remaja, anak pemuda sudah dilatih, sudah dibimbing untuk meneruskan pengajaran sekolah minggu. Jadi sudah bisa ditinggal. Terus saya bilang sama Bu Ida, iya boleh pergi, tapi saya berangkat duluan ya. Maksud saya naik kereta duluan, Ibu Ida sama Davina menyusul. Tapi kalau begitu enggak. Aduh, saya bilang ya udah bareng. Tapi saya bilang jangan terlambat, kereta yang 6 kurang 5 menit harus naik kereta itu. Karena kalau sudah naik yang 6 lewat 10, 12 itu ya begini jadinya. Tapi kami tidak sempat dapat yang kereta jam 6 kurang 5. Tapi sepanjang jalan Ibu Ida mengingatkan, tenang aja katanya. Saya bilang nggak biasa. Ya biasanya saya setengah jam tadi, tapi sudah 2 kali terjadi seperti ini. Jadi saya sudah hafal waktunya. Tapi tidak mengapa bahwa pada akhirnya tiba juga. Dan itulah kesetaraan laki-laki dan perempuan untuk saling mengingatkan. Walaupun Davina ngejek-ngejek saya Bapak. Pi, sudah lewat berapa katanya. Saya bilang diem dong. Saya sempat mules Bapak Ibu. Di stasiun Tanah Abang tunggu kereta mules gimana? Kalau kita ke kamar mandi pasti ketinggalan. Saya berdoa, saya Tuhan tolong saya. Dan hari ini saat ini hilang mulesnya. Ya. Jadi hidup setara laki-laki dan perempuan, saling menopang, saling mendukung. Penting sekali saling menghibur. Jika susah, hiburlah, menyanyilah, berikanlah senyum. Punya rupa Allah loh muka kita. Ya Bang Son. Coba Bapak Ibu perhatikan, apakah wajah saya ada wajah Allah? Sombong banget katanya tuh Pak Jo. Tapi firman Tuhan sudah tulis bahwa saya ini, Bapak Ibu Saudara, kita semua memiliki rupa Allah, wajah, gambar Allah. Jadi kalau memiliki gambar dan wajah Allah, ya gambarkan Allah itu dalam hidup kita. Walaupun kadang-kadang susah, sebel. Siapa yang gak pernah sebel? Semuanya pernah. Tetapi karena kita ingat ini, oh saya punya rupa Allah, ya kasih senyum aja. Halo? Tapi kalau senyum juga pura-pura, kalau hatinya nggak tulus, nggak terwujud rupa Allah itu. Artinya bahwa dari hati batin ini
yang ditinggal oleh Roh Kudus, gambarkanlah lewat penampakan wajah kita bahwa kita memiliki gambar dan rupa Allah. Amin. Laki-laki dan perempuan saling melengkapi. Tidak ada yang satu tanpa yang lain, atau mengambil tanggung jawab, harus mengambil tanggung jawab yang sama. Artinya saling menopang, saling mendukung. Jadi kalau kita nggak ada laki-laki, susah. Dan firman Tuhan dikatakan bahwa pada ayatnya yang ke-18-20, kita baca kembali. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan seterusnya, manusia diberikan tanggung jawab untuk mengelola dunia ini. Bayangkan diberikan kuasa untuk menamakan semua hewan ciptaan Tuhan, burung-burung dan hewan. Baru ayat 20 dikatakan begini. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai, saya ulangi, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Tuhan melihat bahwa laki-laki tidak mampu menjalankan hidupnya sendiri. Bahkan Tuhan membuat satu rancangan bagi manusia untuk memenuhi muka bumi ini. Beranak cuculah dan kuasailah bumi. Jadi kalau laki-laki sendiri, tidak ada perempuan, tidak beranak cucu, dan seluruh ciptaan Allah tidak terpelihara. Padahal rancangan Tuhan bagi manusia adalah bertanggung jawab atas seluruh ciptaan Allah. Amin. Dengan bertambahnya manusia beranak cucu, kita melihat perumahan ada di mana-mana. Sampai Bang Sony tinggal di Cikarang. Kalau tidak ada yang mengelolanya, maka manusia akan hidup liar seperti hewan. Tetapi karena manusia diberikan hikmat pemahaman dari Roh Allah, maka manusia berusaha dan hidup selayaknya di hadapan Tuhan. Kalau hewan burung sudah diciptakan oleh Tuhan, memang mereka membuat sarang sendiri. Kalau burung Raja Wali katanya dia bikin sarang di mana? Di Bukit Bebatuan. Tapi kalau binatang serigala, dia menggali lubang untuk tempat tinggal. Tapi manusia diberikan hikmat untuk mengelola segala ciptaan Allah. Artinya bahwa kita manusia adalah luhur di hadapan Tuhan, dimuliakan oleh Tuhan. Celakalah kita kalau kita tidak memuliakan diri kita sendiri. Amen. Bagaimana kita memuliakan diri sendiri? Apakah kita memuji-muji diri kita dengan kebanggaan? Tidak. Muliakan diri kita dengan memuliakan Tuhan. Pakailah firman Tuhan ini sebagai petunjuk, sebagai kompas, sebagai penunjuk arah. Karena dalam firman Tuhan ini lengkap. Semuanya tertulis. Belajar matematika pun boleh ada di sini. Halo? Nabi Nuh, buatlah sekian hasta, berapa tingkat, dan buatlah petak-petak seberapa hasta, semuanya ditulis itu. Itu hitungan matematika. Kalau Tuhan tidak mengarahkan seperti itu kepada Nabi Nuh, maka dia akan membuat bahtera yang sembarangan. Tapi Tuhan sudah menunjukkan hikmat Allah dan dia memberikan kepada Nuh sehingga dia membuat petak-petak di dalam bahtera itu, dan semua hewan yang Tuhan katakan harus diselamatkan lewat air bah ini, maka tertampunglah di dalamnya. Luar biasa Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara Tuhan, marilah kita bergandengan tangan, laki-laki dan perempuan, di dalam keluarga, suami dan istri. Saling membangunlah kita.
saling menghargai kita. Halo? Karena memang hidup ini tidak mudah. Dalam kenyataannya seperti itu. Saya seringkali menggambarkan seperti ini, bahwa terkadang kita bapak-bapak karena sudah terbiasa dilayani, bangun pagi sudah tersedia kopi dan sarapan. Pada saat tertentu terbatas waktu, ngomel. Pernah ngalamin? Halo? Masih bikinin. Kalau saya sudah terbiasa membuat kopi sendiri. Tapi kata Bu Ida, kopinya yang banyak, gula jangan banyak-banyak katanya. Seumur katanya. Nah itu setaranya. Kadang-kadang saya mau kopi yang manis dan pahit. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara Tuhan, bangunlah kehidupan kita sebagai keluarga-keluarga di hadapan Allah untuk memuliakan namanya. Masih ada nih, tambah lagi. Sejak semula Allah tidak menciptakan favoritisme, ditulis dalam almanak itu, atau mengkhususkan, ya, tidak memperlakukan khusus antara pria dan wanita. Jadi pria harus begini, wanita harus begini. Tidak. Jadi Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan sama haknya di mata Tuhan, setara. Jadi kalau kita sudah diikat dalam satu rumah tangga, ya, firman Tuhan ini sering dipakai dalam konseling pelayanan pranikah. Laki-laki harus meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya, dan mereka membangun kehidupan bersama dan menjadi mulia di hadapan Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 11 dan 12 sebagai nats pembimbing kita hari ini dikatakan begini. Namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, kata Rasul Paulus. Dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Dan segala sesuatu berasal dari Tuhan. Tadi sudah kasih contoh. Apa? Saya kan yang melahirkan. Kamu Bapak mau apa? Tapi ini firman Tuhan sudah menjelaskan kembali bagi kita. Saya bacakan sekali lagi. 1 Korintus 11 ayat 11 dan 12. Namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Tuhan yang menghendakinya. Jadi jangan merasa wah saya nggak tanpa perempuan nggak apa-apa. Dalam arti ya, kutip. Atau istri saya bilang, saya tanpa suami juga saya berjuang sendiri bisa. Padahal kita lupa bahwa kita sudah disatukan oleh Tuhan. Jadi bukan, kalau di konseling pranikah dikatakan bahwa apa yang dipersatukan Allah tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Jadi laki-laki dan perempuan ini sudah menjadi satu tubuh. Kalau kita baca Adam dan Hawa pada saat telanjang, mereka tidak rasa malu sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Artinya bahwa laki-laki dan perempuan adalah satu tubuh di hadapan Tuhan, dan itu semua dikehendaki oleh Tuhan. Jadi keduanya harus berjumpa dan bersatu dalam kehidupan, menjalankan tanggung jawab, mengelola rumah tangga, mengelola kehidupan di sekitar kita. Apa yang Tuhan kasih tanggung jawab pada kita, kalau kita sebagai pekerja, sebagai pengusaha, lakukanlah itu dengan maksimal untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dengan demikian sebagai orang percaya, kita harus mengikuti teladan dan kehendak Allah. Karena itulah penuntun kita. Allah di dalam Yesus Kristus, Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita.
Tuhan Yesus memberkati. Kita akan merespon firman Tuhan dengan doa, langsung dengan doa syafaat. Mari kita satukan hati kita untuk bersyafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah yang esa, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih atas lawatan Tuhan bagi kami pada pagi hari ini, menjelaskan bagaimana kami sebagai laki-laki dan perempuan adalah setara di mata Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas pengertian yang Tuhan sudah berikan bagi kami, untuk kami boleh hidupi, untuk kami saling menghargai, membangun, saling mengasihi, dan saling menghibur di antara kami. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Saat ini kami datang membawa doa-doa kami. Pertama-tama kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan pemerintah di dalam tangan Tuhan, agar supaya kiranya pemimpin-pemimpin bangsa kami boleh senantiasa dilengkapi dengan hikmat, marifat, akal budi Tuhan, sehingga dengan segala kebijaksanaan dan wibawa Tuhan boleh memimpin bangsa dan membawa kepada kemajuan serta kesejahteraan masyarakat. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, biarlah mereka juga Tuhan boleh membawahi seluruh pemerintahan yang ada dengan segala kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga mereka boleh bekerja sama membangun bangsa bersama-sama dengan para menteri, Kabinet Indonesia Maju, juga bersama-sama dengan kepala daerah di setiap provinsi, kabupaten, kota, dan juga kepada camat-camat, juga kepada lurah, kepala desa, sampai kepada pemerintahan di bawah tingkat RT RW. Kiranya mereka boleh melakukan sejalan dengan apa yang diputuskan oleh pemimpin tertinggi, sehingga semuanya itu berjalan harmonis dan bangsa ini menjadi maju dan menjadi sejahtera masyarakatnya. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Jauhkanlah kiranya Tuhan dari paham-paham radikal. Jika ada kelompok-kelompok orang tertentu ingin merongrong jalannya pemerintahan Indonesia dengan ketidaksukaan mereka, kami berdoa di dalam nama Yesus dan oleh kuasa Roh Kudus, biarlah Tuhan menjelajah dan bekerja atas hati dan pikiran mereka, supaya mereka dibukakan mata hati mereka untuk boleh melakukan yang baik dan benar untuk kemajuan bangsa Indonesia. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya jika ada bencana-bencana alam yang terjadi, Tuhan menolong saudara-saudara kami yang tertimpa dengan bencana. Secara khusus di DKI Jakarta, beberapa wilayah yang terendam air oleh karena banjir. Tuhan kiranya menolong, memberkati mereka, diberikan senantiasa kekuatan, sukacita di dalam menghadapi setiap situasi ini, sehingga mereka boleh melihat kerja tangan Tuhan dan mereka boleh bersukacita. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk pemulihan di segala sektor masa pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan menolong agar supaya baik itu perekonomian, kehidupan sosial masyarakat, biarlah boleh terjadi dengan baik, sehingga ya Tuhan, setelah kami melewati sekian tahun dengan pandemi COVID-19, biarlah saat ini kami kembali membangun diri kami untuk tetap percaya bahwa kehidupan kami akan terpelihara di dalam tangan Tuhan. Tugas kami sebagai warga gereja, sebagai anak-anak Tuhan, untuk menyaksikan sukacita, damai sejahtera bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami datang berdoa, menyerahkan Tuhan saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh oleh karena sakit di dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Denny Nanggolan, Ibu Rosani Harman, Bapak Haryadi Sukmawan, Bapak Penatua Nathan Hutahuru, Ibu Pendeta Arlin Angkau, Bapak Pendeta Hans Tuana Kota pasca operasi, Ibu Pogiokho, Ibunda Bapak Sugianto, Bapak Penatua AF Bernat dalam pemulihan, Ibu Ana Manongko, juga Saudara Reno Estra. Bapak, kami serahkan hamba-hambamu, anak-anakmu ini dalam tanganmu. Engkau mengerti, mengetahui keadaan mereka masing-masing. Tolong ya Tuhan, lawat, berikan kekuatan dan pengharapan, penghiburan
bahkan pulihkan mereka dari segala kelemahan mereka, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja dan pelayanan. Kami berdoa untuk penginjilan-penginjilan di kota-kota, di desa pelosok negeri. Biar kiranya Tuhan memberkati para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan Injil damai sejahtera, keselamatan dan pertobatan, agar supaya Injil Kristus tersampaikan di seluruh muka bumi. Banyak orang mendengarnya dan ditarik oleh Tuhan datang kepada Tuhan, menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk Sinode Gereja Kristen Ekumene Indonesia. Berdoa kami untuk Ketua Sinode Bapak Pendeta Ronald Manalu dan seluruh jajaran MPS. Berkatilah mereka Tuhan agar supaya mereka boleh bekerja melayani dengan tanggung jawab yang penuh untuk kemajuan gereja Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk kesatian para pelayan Tuhan di jemaat persekutuan. Kiranya boleh bekerja sama dengan Gembala Sidang, Ibu Pendeta Riana, juga para majelis dan komisi, biar mereka boleh diikat dalam satu kasih untuk bekerja melaksanakan panggilan Tuhan di dalam jemaat persekutuan, agar supaya melalui jemaat persekutuan nama Tuhan disampaikan, Injil Kristus disampaikan, dan banyak orang datang kepada Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa untuk jemaat dan pergumulannya, baik pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, pekerjaan. Tuhan mengerti apa yang dibutuhkan, apa yang dikehendaki oleh saudara-saudara kami, baik itu ekonomi dan pergumulan keluarga, mencari pekerjaan. Tuhan kiranya tolong bukakan jalan. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat yang sudah lansia, kiranya tetap dalam kekuatan dan kesehatan, dan tetap hidup dalam semangat iman kepada Tuhan. Karuniakan bapak-bapak kami, orang tua kami ini ya Tuhan, semua orang tua kami yang lansia dengan sukacita damai sejahtera, sehingga senantiasa memiliki pengharapan di dalam Tuhan, bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam segala keadaan. Kami mau serahkan semua para lansia dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu, biarlah mereka tetap dalam perlindungan Tuhan, dan biarlah mereka terus boleh diajarkan tentang iman Kristen yang benar, sehingga kelak nanti mereka boleh bertumbuh secara fisik, secara rohani, bahkan akan menjadi penerus dalam pekerjaan pelayanan Tuhan di jemaat persekutuan. Kami berdoa ya Tuhan untuk lingkungan tempat tinggal jemaat dan lingkungan gereja di mana kami beribadah. Biarlah kehadiran kami sebagai warga gereja, sebagai anak-anak Tuhan, boleh menghadirkan dampak yang baik di sekeliling kami, sehingga boleh jelas nyata hidup Kristus dalam hidup kami, dan orang lain boleh melihatnya dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Akhirnya ya Tuhan, inilah doa kami, dan jika ada di antara kami menyampaikan pergumulan masing-masing saat ini, biarlah kiranya Tuhan sumber jawaban boleh menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan atas setiap pergumulan umat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami pada pagi hari ini. Semuanya kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu dalam Yesus Kristus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan selanjutnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, marilah kita membawa persembahan kita sebagai tanda syukur pada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan
dari 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Dengan memberikan persembahan ke depan, dari ujung sebelah kiri sampai dengan yang kanan, mari kita memuji Tuhan. Kubawa korban syukur. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Silakan berdiri. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari kita bersatu dalam doa untuk persembahan kita. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, umat yang telah Engkau selamatkan. Kami sadar bahwa apa yang kami persembahkan ini sesungguhnya berasal dari tangan-Mu. Ajarkanlah kami agar dengan kerendahan hati, kami senantiasa mengingat untuk bersyukur dan memberitakan kebaikan-Mu. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan.
Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami naikkan syukur hati kami ini. Amin. Dipersilahkan duduk. Akan kami bacakan tambahan warta jemaat tanggal 9 Oktober 2022. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Jeffrey Ratu STH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga serta pelayanan Bapak. Kedua, kelompok tumbuh bersama sektor gabungan akan dilaksanakan hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 pukul 20.00 melalui Zoom. Jadi ini semacam PA. Jadi kami menggantinya kelompok tumbuh bersama supaya kita sama-sama bertumbuh dalam iman. Jadi kami mohon keikutsertaan Bapak Ibu sekalian karena ini kita masih melalui Zoom. Link akan disampaikan melalui WA. Ketiga, akan dilaksanakan peneguhan sidi baru pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 di Gereja GKOI Jemaat Persekutuan atas nama Aryo Adiputra Patiwail. Keempat, peneguhan majelis periode 2022-2027 akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022. 5. Kelas katekesasi akan dimulai bulan November 2022 bagi jemaat yang ingin mengikuti katekesasi dapat menghubungi majelis jemaat. Keenam, sakramen baptisan dilakukan setiap awal bulan. Jika ada jemaat yang ingin membaptiskan putra-putrinya, dipersilahkan mengambil formulir pendaftaran dan melengkapi administrasi karena akan diwartakan ke jemaat 2 minggu sebelumnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Marilah Bapak Ibu sekalian, kita berdiri dan kita akan memuji Tuhan dari berkat tercurah. Sebelum kita berpisah, kasih berkat kepada kanan kiri kita, nggak usah kasih salam, kasih berkat saudara, katakan Tuhan memberkatimu, haleluya. Kanan kiri, depan belakang, amin. Berkat tercurah, tercurah, tercurah. Berkat tercurah bak hujan deras. Berkat tercurah, tercurah di atasku. Katakan, berkat tercurah di atasku. Berkat tercurah, tercurah, tercurah. Berkat tercurah bak hujan deras. Berkat tercurah, tercurah di atasku. Yesus, ku terima berkat-Mu. Yesus, ku terima berkat-Mu. Yesus, anugerah-Mu. Yesus,
Yesus, ku menari selamanya. Yesus, ku terima berkat-Mu. Yesus, ku terima berkat-Mu. Yesus, anugerah-Mu. Yesus, ku menari selamanya. Sekarang kasih tahu kanan kiri, katakan berkat tercurah. Berkat tercurah, tercurah, tercurah. Berkat tercurah bak hujan deras. Berkat tercurah, tercurah di atas. Sekali lagi sambil pakai senyum. Haleluya. Berkat tercurah. Berkat tercurah, tercurah, tercurah. Berkat tercurah bak hujan deras. Berkat tercurah, tercurah di atasku. Katakan Yesus, ku terima berkat-Mu. Yesus, ku terima berkat-Mu. Yesus, anugerah-Mu. Yesus, ku menari selamanya. Sekali lagi, Yesus, ku terima. Yesus, ku terima berkat-Mu. Yesus, anugerah-Mu. Yesus, ku menari selama. Ku menari selamanya. Ku menari selama. Sekali lagi katakan, ku menari selamanya. Haleluya. Jemaat, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masih dalam pra-pandemi, kita belum bisa berjabat tangan. Tapi kami dari sini sebagai pelayan-pelayan Tuhan menyampaikan damai sejahtera Allah menyertai kita. Tetaplah semangat dalam menjalankan kehidupan kita dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Berkat tercurah, tercurah, tercurah. Berkat tercurah bak hujan deras. Berkat tercurah, tercurah di atasku. Berkat tercurah, tercurah, tercurah. Berkat tercurah bak hujan deras. Berkat tercurah, tercurah di atasku.
Yesus, ku terima berkat-Mu. Yesus, anugerah-Mu. Yesus, ku menari selamanya. Berkat tercurah, berkat tercurah, tercurah, tercurah. Berkat tercurah bak hujan deras. Berkat tercurah, tercurah di atasku. Yesus, ku terima berkat-Mu. Yesus, ku terima berkat-Mu. Yesus, anugerah-Mu. Yesus, ku menari selamanya. Yesus, ku terima berkat-Mu. Yesus, ku terima berkat-Mu. Yesus, anugerah-Mu. Yesus, ku menari selamanya. Ku menari selamanya. Ku menari selamanya.